Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Hadirin, pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Puasa kali ini memang sangat terasa berat kalau kita rasakan. Dan kalau kita jadikan beban, maka kita akan menjadikannya ini sebuah keterpaksaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pada ayat ini Allah jelaskan tidak ada paksaan bagi seseorang ketika dia sakit, ketika dia sedang dalam perjalanan safar yang mengharuskan dia untuk berbuka puasa pada saat itu. Maka Allah katakan fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dia boleh menggantinya pada hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Dia boleh menggantinya pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampai dengan bertemu lagi dengan Sya'ban menjelang kepada bulan Ramadan tahun berikutnya. Dia masih diizinkan dan diberikan waktu untuk mengganti yang kita biasa namakan dengan mengqadha puasa. Qadha puasa ini sangat penting. Sebab di sini Allah berikan pilihan pada ayat ini. Yang pertama adalah fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dia harus menggantinya pada hari-hari yang lain. Yang kedua apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Namun ketika dia merasa lemah, para lansia, orang-orang tua, mereka yang sudah tidak mampu untuk berjalan, bahkan untuk berdiri pun mereka tidak sanggup, fa fidyatun, maka mereka cukup membayarkan fidyah, yaitu memberikan makan kepada orang miskin selama 1 hari. Berapa banyak yang ditinggalkan? 1 bulan penuh, maka 30 hari dia harus memberikan makan orang miskin. 1 hari untuk 1 makan orang miskin. Apa pilihan Allah yang berikutnya? Wa antasumu khairul lakum. Tetapi ketika seseorang ini sedang sakit dalam perjalanan, namun dia mengatakan dalam dirinya, saya mampu untuk berpuasa, saya sanggup untuk menjalankan ini, wa antasumu khairul lakum, maka berpuasa itu jauh lebih baik baginya ketika dilaksanakan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Selain daripada sholat, maka inilah ibadah yang boleh kita gantikan pada waktu-waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Namun, ketika seseorang tidak memiliki uzur, dia tidak sakit, dia sehat, dia berakal, dia waras, dan dia mengaku diri dia Islam, namun dia tidak melaksanakan yang namanya puasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwasanya seseorang yang berbuka puasa di tengah hari, kemudian dia menggantinya di hari yang lain, padahal ketika dia berbuka tidak dalam keadaan sakit atau tanpa uzur, maka walaupun dia menggantinya selama 1 tahun penuh, tidak akan terganti 1 puasa Ramadan yang ditinggalkan dengan sengaja pada saat itu. Ini hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Saking pentingnya yang namanya puasa, Siti Fatimah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man mata alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini dikatakan barang siapa yang meninggal dunia, dan ketika seseorang ini meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan hutang, apa hutangnya? Dia belum membayar puasa yang ditinggalkan pada tahun sebelumnya, setelahnya. Kemudian ketika tahun sebelumnya dia masih mendapatkan hutang kembali, kemudian dia meninggal dunia, soma anhu waliyuhu, maka walinya wajib untuk membayar hutang tersebut, wajib untuk mengqadanya, wajib untuk menggantinya. Seorang anak yang meninggal dunia, maka orang tuanya harus mengganti sholat dan juga ibadah puasanya itu. Qadha harus. Ketika orang tua yang meninggal, maka ahli warisnya. Kadang-kadang anak-anak kita hanya berebut tentang harta warisan, tetapi dia lupa akan hutang orang tuanya terhadap Allah. Apa hutangnya? Qadha puasa. Karena mungkin kita tidak pernah tahu
Orang tua kita pernah sakit ketika di bulan Ramadan, kemudian ditinggalkan puasa. Dan itu harus diganti. Ini adalah hutang, kata Rasulullah, hutang kepada Allah, ini harus dibayar. Ingat, ketika seseorang ini berhutang, maka dia wajib untuk melunasinya. Sebab ketika hutang ini belum terlunasi, dia tidak hanya terputus ketika di dunia, tapi dia akan terus terbawa sampai orang ini menuju ke akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, begitu pentingnya puasa, sehingga jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk saat ini. Ketika badan kita masih sehat, badan kita masih kuat, badan kita masih mampu untuk melaksanakan semua kewajiban Allah, maka disinilah laksanakan perintah puasa Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.